Selamat datang kembali di pembahasan mendalam kita. Hari ini kita mau gali satu ide yang menurut saya kuat banget dari bab 11 buku Hunat Hao. Ini bukan sekedar soal ya mendelegasikan tugas gitu ya, tapi lebih dalam tentang gimana menemukan orang yang tepat, siapa Anda itu secara fundamental bisa mengubah bahkan memperluas cakrawala visi dan tujuan hidup Anda. Jadi kita nggak ngomongin efisiensi aja nih, tapi udah masuk ke ranah transformasi, personal, juga profesional. Sumber yang kita pegang ini punya banyak cerita nyata yang wah menarik banget. Ada soal pergulatan emosional waktu proses adopsi, terus ada dinamika di balik kolaborasi penulis-penulis legendaris, sampai gimana sebuah bisnis itu bisa berani nargetin moonshot yang ambisius banget hanya karena ketemu orang yang pas. Siap kan Anda lihat gimana koneksi antar manusia itu bisa membuka potensi terbesar yang mungkin belum Anda sadari? Yuk kita bedah bareng. Persis. Fokusnya itu geser banget. Bukan lagi cuma gimana selesaikan kerjaan. Bab ini tuh ngajak kita mikir ulang. Potensi sejati kita, visi terbesar kita, itu seringkali baru kebuka penuh kalau kita nyambung sama orang lain. Mereka bawa perspektif baru, ya kan? Keahlian yang kita nggak punya, atau bahkan keyakinan yang bikin kita berani melangkah lebih jauh. Jadi intinya gimana kolaborasi itu secara aktif membentuk ulang sekaligus memperbesar tujuan awal kita. Oke, kita mulai dari kutipan pembuka bab ini ya, dari Blake Mycoskie. Dia bilang, jika Anda mengatur hidup Anda di sekitar passion Anda bisa mengubah passion itu menjadi cerita Anda, lalu mengubah cerita itu menjadi sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang berarti. Wah, ini kayaknya ngena banget ya sama inti gimana siapa yang tepat bisa melipat gandakan dampak kita. Tepat sekali, itu pintu masuk yang pas banget. Buku ini argumennya kuat. Tujuan hidup kita itu nggak kaku, nggak final gitu aja. Visi dan rasa tujuan itu sifatnya dinamis, bisa tumbuh subur, bahkan meledak kalau kita interaksi dan sinergi sama orang lain. Siapa itu? Mereka bantu kita lihat kemungkinan-kemungkinan yang tadinya mungkin ya nggak kepikiran sama sekali. Penulis bahkan nyebut ini salah satu jalan ke, freedom of purpose, kebebasan dalam tujuan. Jadi bukan cuma bebas finansial atau waktu, tapi bebas ngejar tujuan yang lebih gede dan lebih bermakna. Gitu. Menarik banget, kebebasan tujuan. Nah, salah satu cerita yang paling personal dan nyentuh ya di bab ini itu pengalaman penulisnya sendiri, Benjamin Hardy. Waktu dia sama istrinya berusaha adopsi 3 anak dari sistem pengasuhan negara, foster care. Sumber ini ngegambarin prosesnya tuh sulit luar biasa. Penuh birokrasi, bahkan ada penolakan aktif dari petugas sosialnya. Mereka kayak, wah bener-bener mentok gitu. Nah, di titik itulah konsep siapa bukan bagaimana tuh kayak nampar mereka. Keras banget. Mereka sadar betul kalau nanya terus gimana caranya ya, gimana lewatin ini, sendirian, itu nggak akan kemana-mana. Energinya habis cuma buat nyari cara di sistem yang kayaknya ngelawan mereka. Mereka udah hampir putus asa, terus sadar kita butuh siapa. Bukan sembarang orang, tapi siapa yang spesifik. Pengacara adopsi yang nggak cuma ngerti hukum, tapi punya hati dan power buat nerobos. Disitulah muncul nama Dale Dolph. Dale Dolph ini jadi bukan pengacara biasa aja gitu ya. Apa yang bikin dia jadi siapa yang pas banget di situasi sulit ini? Jauh dari biasa. Dale Dolph ini ternyata bukan cuma ahli hukum adopsi di South Carolina waktu itu. Tapi dia juga seorang advokat. Lagi aktif banget memperjuangkan perubahan undang-undang buat melindungi hak orang tua asuh. Jadi dia punya pemahaman mendalam plus passion buat isu itu. Kehadirannya itu benar-benar kayak angin segar mengubah total dinamika kasus keluarga Hardy. Dia tahu persis siapa yang harus ditelepon, argumen apa yang perlu, gimana caranya navigasi sistem yang ruwet itu. Hasilnya, ya berkat keahlian dan jaringan deal siapa yang tepat ini, penulis dan istrinya akhirnya berhasil adopsi ketiga anak itu. Buku ini bahkan nggak ragu nyebutnya keajaiban, yang mustahil terjadi kalau mereka cuma fokus di bagaimana dan coba sendiri terus. Wow, ini bukan cuma nyelesain masalah hukum ya berarti. Ini soal siapa yang memungkinkan terjadinya perluasan tujuan hidup yang, wah, fundamental banget buat keluarga ini. Dari putus asa jadi harapan, dari tujuan yang hampir gagal jadi keluarga utuh. Transformasi banget. Tapi pasti susah ya, ngakuin kalau kita butuh siapa, apalagi untuk masalah sepribadi ini. Susah banget. Ego kita kan seringnya jadi penghalang ya. Kita ngerasa harus bisa dong nyelesain masalah sendiri, apalagi yang personal.
Tapi cerita ini nunjukin kerentanan dan keberanian buat nyari siapa yang tepat. Ngakuin keterbatasan bagaimana kita, itu langkah pertama menuju solusi yang lebih besar lewat siapa. Oke. Sekarang kita geser yuk ke contoh yang mungkin lebih banyak orang kenal dari dunia sastra. J.R.R. Tolkien yang nulis The Lord of the Rings, sama C.S. Lewis, penulis Chronicles of Narnia. Kita kan sering bayangin mereka tuh jenius yang menyendiri gitu ya, kerja sendiri di dunianya. Nah, itu mitos yang kuat banget. Tapi buku ini ngasih lihat sisi lain yang lebih kaya. Ditekankan banget di sini kalau mahakarya mereka itu, yang mengubah banget dunia fantasi, justru sangat bergantung sama persahabatan yang erat. Dan kolaborasi intelektual yang intens di grup informal di Oxford, namanya The Inklings. Oh, The Inklings itu ya. Iya, mereka bukan cuma teman ngeteh biasa, tapi kritikus, pendorong sumber inspirasi satu sama lain. Lewis, contohnya, itu dikenal nggak berhenti nyemangatin Tolkien buat nyelesain naskah Lord of the Rings yang gede banget itu. Sumber ini bahkan bilang, mungkin tanpa dorongan terus-menerus dari Lewis, karya epik itu nggak bakal pernah selesai loh. Wah, menarik. Jadi Lewis itu siapa yang krusial buat Tolkien? Gimana sebaliknya, Tolkien juga punya peran penting buat Lewis? Oh, tentu aja. Pengaruhnya dua arah dan dalam banget. Tolkien itu punya peran sentral dalam perjalanan spiritual Lewis kembali ke iman Kristen. Itu titik balik yang kemudian mewarnai hampir semua tulisan Lewis yang paling terkenal. Mereka saling kasih dukungan emosional pas lagi ragu atau susah, kritik sastra yang tajam tapi selalu niatnya membangun, sama inspirasi yang kayak nggak ada habisnya. Tanpa dinamika suportif tapi juga menantang ini, visi kreatif mereka mungkin nggak akan berkembang sejauh itu. Karya-karya yang kita kagumi sekarang bisa jadi beda banget atau malah nggak pernah ada sama sekali. Ini benar-benar ngeruntuhin citra jenius tunggal ya. Tapi bukannya kolaborasi seerat itu juga rentan konflik? Sering dengar kan cerita penulis yang sahabatan terus musuhan? Gimana The Inklings ini menurut sumber ini bisa jaga dinamika positif? Sumber ini nggak detail soal manajemen konflik mereka sih, tapi tersirat ada rasa saling hormat yang tinggi banget, dan tujuan bersama buat bikin karya sastra yang unggul. Kritik itu dikasih, kadang keras, tapi diterima sebagai bagian proses biar hasilnya terbaik. Mungkin kuncinya fokus ke karya dan ide, bukan ego pribadi ya. Ini juga nyambung ke apa yang di psikologi disebut fundamental attribution error. Apa itu? Itu bias kognitif kita. Kita cenderung jelasin sukses atau gagalnya orang itu karena karakternya. Oh, dia emang jenius, dia emang males. Sambil sering ngabaikan faktor situasi dan hubungan. Kayak kasus Tolkien ini, kita lihat Lord of the Rings, otomatis mikir, wah, jenius banget Tolkien. Padahal prosesnya ada dukungan dan tantangan dari siapa? Kayak Lewis dan The Inklings, penting buat kita sadar bias ini. Pemikiran yang bagus banget, jadi ngingetin kita buat lihat konteks dan relasi di balik pencapaian ya. Oke, dari sastra klasik, kita loncat ke bisnis zaman sekarang. Ada cerita Lee Richter dan suaminya Gary. Mereka punya holistic veterinary care, bisnis perawatan hewan yang katanya nilainya lebih dari 100 juta dolar. Ya, Lee Richter ini digambarin sebagai orang yang intuisinya tajam banget lihat potensi orang. Dia ketemu seorang perempuan namanya Chrissy. Punya rekam jejak bagus, ngelola acara-acara besar. Nah uniknya, pas ketemu itu, nggak ada posisi spesifik yang lagi buka di perusahaannya Lee yang cocok buat Chrissy. Tapi Lee nekat rekrut dia. Tunggu. Rekrut orang tanpa ada posisi yang jelas. Itu kan kayaknya berisiko banget ya dalam bisnis. Gimana Lee ngejelasin keputusan yang kayaknya lawan arus gitu? Apa yang bikin dia yakin itu? Pertanyaan bagus. Dan ini inti prinsip who not how pas rekrutmen. Lee itu nggak fokus ke posisi atau job desk itu kan bagaimana Chrissy bakal cocok. Dia fokus ke potensi dan keselarasan nilai. Itu siapanya si Chrissy. Lee lihat bakat Chrissy yang luar biasa di eksekusi dan manajemen. Ditambah lagi, passion Chrissy yang tulus banget soal kesejahteraan hewan. Itu kan intinya misi holistic veterinary care. Prinsip Lee, ini dikutip di buku. Kalau kamu lihat talenta kayak gitu, rekrut dulu aja, baru pikirin mau diapain. Wah. Keyakinannya bukan ke peran, tapi ke orangnya. Dia percaya talenta hebat itu bakal menciptakan nilainya sendiri kalau dikasih ruang dan kepercayaan. Pendekatan yang berani banget. Terus gimana dampaknya krisis setelah gabung? Pertaruhan Lee kebayar nggak? Lebih dari kebayar. Dampaknya transformatif. Chrissy akhirnya nemu perannya, berkembang jadi Chief Marketing Officer, CMO. Sebagai CMO, dia bawa perubahan gede.
Perspektifnya unik dia, kan pemilik hewan peliharaan juga. Target pasar utama mereka, jadi ide marketingnya seger, relevan, efektif banget. Tapi nggak cuma itu. Yang lebih penting lagi, antusiasme dan energi positif Chrissy itu nular ke seluruh tim, termasuk Lee dan Gary. Semangat mereka buat misi perusahaan jadi nyala lagi. Kehadiran Chrissy, siapa yang tepat ini, ngasih Lee dorongan PD yang baru buat mulai mikir jauh lebih besar. Mikir lebih besar. Sebesar apa nih? Kita ngomongin soal moonshot, istilah yang dipopulerin Google itu kan, nunjukin tujuan yang ambisius banget, yang coba mecahin masalah fundamental pakai solusi radikal, seringnya pakai teknologi baru. Nah, dengan Chrissy sebagai pilar penting di tim, Lee ngerasa organisasinya punya kapasitas dan energi buat ngejar sesuatu yang tadinya kayaknya mustahil. Dia mulai aktif jejaki kolaborasi strategis sama tokoh kayak Stephen Crane dari Startup Health. Itu organisasi yang fokus ke inovasi kesehatan skala besar. Tujuannya, ya ngejar moonshot di bidang kesehatan hewan. Visi yang cakupannya jauh melampaui bisnis mereka sehari-hari. Luar biasa. Jadi, siapa yang tepat kayak Chrissy ini bukan cuma ningatin kinerja atau bawa ide baru ya, tapi secara fundamental ngubah skala visi dan tingkat ambisi pemimpinnya. Dari bisnis sukses jadi calon pemecar masalah global di industrinya. Ini benar-benar contoh nyata gimana WHO bisa memperluas purpose. Tepat sekali. Chrissy jadi katalisator yang bikin Lee dan Gary bisa lihat melampaui batas-batas yang mereka bikin sendiri sebelumnya. Ini nunjukin banget gimana orang yang tepat bisa buka pintu ke tujuan yang bahkan nggak pernah kita bayangin tadinya. Ada satu lagi nih contoh di bab ini yang menurut kayak kontras banget tapi sama kuatnya. Cerita dari Jankoa, Janitorial Services, perusahaan jasa kebersihan. Biasanya kan industri ini mungkin nggak langsung kita hubungin sama konsep perluasan visi dan tujuan yang dalam kayak gini. Justru itu yang bikin cerita Jankoa ini inspiratif banget dan relevan. CEO-nya, Mary Miller, sama suaminya, Tony, ngambil pendekatan yang radikal beda. Daripada fokus utama ke klien atau efisiensi operasional aja, mereka jadiin karyawan mereka siapa yang paling fundamental buat bisnis mereka sebagai pusat perhatian utama. Mereka sadar, banyak karyawan mereka itu ngadapin tantangan hidup yang berat di luar kerjaan. Tantangan kayak gimana tuh? Dan gimana Jancoa ngeresponnya? Apa cuma kasih gaji layak aja? Jauh lebih dari itu. Mereka benar-benar investigasi mendalam buat ngerti apa sih hambatan nyata karyawan mereka. Salah satu temuan kunci itu masalah transportasi. Banyak yang susah datang kerja tepat waktu atau capek karena transport umum yang nggak oke. Jancoa nggak cuma identifikasi masalah ini, tapi bertindak. Mereka bantu cari solusi transportasi, bahkan ada yang dibantu dapat mobil. Tapi itu baru awal. Mereka investasi besar di program pengembangan pribadi buat karyawan, bantu mereka bikin target dan ngejar impian pribadi mereka. Bahkan, kalau impian itu nggak ada hubungan langsung sama kerjaan di Jancoa. Kayak beli rumah pertama atau lanjut sekolah. Fokus ke karyawan emang bagus ya buat retensi, moral. Tapi gimana ini nyambungnya secara spesifik ke perluasan visi dan tujuan pemimpin Jancoa sendiri? Transformasinya buat Mary dan Tony di mana? Nah, disinilah keajaibannya. Dengan tulus investasi ke kesejahteraan dan impian karyawan mereka, dengan jadi siapa yang berharga dan suportif buat tim mereka, Mary dan Tony itu menciptakan sesuatu yang jauh lebih besar dari sekedar perusahaan kebersihan yang efisien. Mereka bangun komunitas, budaya di mana karyawan ngerasa dilihat, dihargai, didukung sebagai manusia utuh. Akibatnya, karyawan gak lagi ngerasa cuma bersihin toilet. Mereka ngerasa jadi bagian dari misi yang lebih besar. Misi untuk saling mengangkat. Buku ini pakai analogi klasik yang kuat banget. Cerita petugas kebersihan di NASA pas zaman lomba keluar angkasa. Pas ditanya kerjanya apa, dia nggak jawab saya nyapu lantai, tapi saya bantu mendaratkan manusia di bulan. Oh iya, pernah dengar itu. Atau perumpamaan 3 tukang batu. Yang satu ngerasa cuma nyusun bata, yang kedua ngerasa bangun tembok, tapi yang ketiga ngerasa lagi bangun katedral megah. Visi yang lebih besar ngubah makna kerjaan. Jadi dengan mengubah makna pekerjaan buat karyawan mereka, otomatis tujuan Mary dan Tony sebagai pemimpin juga ikut bertransformasi dan meluas gitu ya? Tepat sekali, tujuan bisnis mereka berevolusi. Dari cuma jalanin perusahaan profitable, jadi menciptakan platform buat perbaikan hidup orang lain. Buat bantu orang capai impian mereka. Ini ngubah makna kepemimpinan mereka. Bisnis bukan lagi tujuan akhir, tapi sarana buat tujuan yang lebih mulia.
Ini nyambung ke pertanyaan kunci dari Dan Sullivan, coach bisnis terkenal yang dikutip di buku ini. Anda ingin menjadi pahlawan bagi siapa? Pertanyaan ini kuat banget loh. Dengan secara sadar milih jadi pahlawan buat siapa, utama Anda, kalau Jan Koyaya karyawannya, tujuan Anda sendiri secara alami bakal berkembang jadi lebih besar, lebih berdampak, dan jauh lebih memuaskan. Pertanyaan Anda ingin menjadi pahlawan bagi siapa itu, wah, ngena banget ya. Oke, setelah kita dengar semua kisah inspiratif ini dari adopsi, kolaborasi sastra, rekrutmen berani, sampai kepemimpinan yang melayani, coba kita tarik benang merahnya yuk. Apa aja poin-poin kunci yang bisa kita ambil dari bab 11 ini soal gimana siapa itu memperluas visi dan tujuan kita? Bisa kita rangkum jadi beberapa poin penting ya. Pertama, dan ini mungkin pergeseran mindset terbesar. Siapa yang kita ajak itu bukan cuma eksekutor tugas atau pemecah masalah. Mereka itu katalisator aktif yang bisa memperluas cakrawala visi kita dan memperdalam makna tujuan kita. Bukan cuma alat, tapi partner dalam pertumbuhan visi. Dua, ini juga penting. Potensi dan tujuan kita itu bukan sesuatu yang udah final, udah jadi, statis gitu. Keduanya cair banget. Bisa dibentuk, diperluas, bahkan ditransformasi radikal lewat hubungan dan kolaborasi yang kita bangun sama orang lain. Kita tumbuh bareng, siapa kita? Ketiga, kayak yang kita lihat jelas banget di cerita Lee Richter dan Chrissy. Nemuin siapa yang pas itu bisa nyuntikin rasa percaya diri yang luar biasa. Kepercayaan diri ini sering jadi bensin yang kita butuhin buat berani ngejar tujuan-tujuan yang jauh lebih ambisius. Tujuan moonshot itu tadi, yang tadinya mungkin cuma angan-angan aja. Dan Dharma ini mungkin yang paling bisa langsung kita terapkan. Salah satu cara paling ampuh buat memperluas dan memperkaya tujuan Anda sendiri, itu dengan secara sadar dan proaktif, fokus jadi siapa yang berharga jadi pahlawan, pinjam istilah Dan Sullivan tadi, buat orang-orang kunci di sekitar Anda, tim Anda, klien Anda, atau komunitas Anda. Kayak contoh Jankoa. Memberi nilai pada siapa Anda itu bakal memperbesar nilai tujuan Anda. Jadi, apa artinya semua ini buat Anda yang lagi dengerin? Pas Anda mikirin tujuan besar Anda berikutnya, entah itu proyek impian, loncatan karir, atau inisiatif sosial, coba pikirin ini. Mungkin tantangan utamanya bukan cuma menyalip tahu bagaimana cara mencapainya, mungkin tantangan yang lebih dasar itu nemuin siapa yang tepat. Bukan cuma orang yang bisa bantu teknisnya, tapi orang atau tim yang bisa bantu Anda lihat potensi proyek itu jadi sesuatu yang jauh lebih besar, lebih berdampak. Melampaui apa yang bisa Anda bayangin sendirian sekarang. Ini membawa kita ke semacam pergeseran pertanyaan ya yang bisa Anda coba terapin. Daripada otomatis mulai dengan, gimana ya caranya saya capai tujuan X? Coba berhenti sebentar. Ajukan pertanyaan beda. Siapa ya yang bisa bantu saya nggak cuma buat capai X, tapi juga secara fundamental, memperluas dan memperkaya visi saya tentang apa sebenarnya X itu bisa jadi. Fokusnya geser. Dari sekedar capai tujuan, jadi transformasi tujuan itu sendiri lewat kekuatan kolaborasi dan hubungan yang pas. Nah, itu pemikiran buat dibawa pulang dan direnungkan. Terima kasih banyak sudah menyimak pembahasan mendalam kita kali ini. Semoga percakapan ini ngasih Anda perspektif baru ya, tentang gimana hubungan dengan orang lain bisa secara aktif membentuk dan memperbesar tujuan hidup Anda. Sampai jumpa di penelusuran kita berikutnya.